Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Bapak Ibu selama ini diberkati melalui channel kami mengundang untuk memberikan like, subscribe, dan share. Dengan melakukan hal demikian, Bapak Ibu berkontribusi untuk mengembangkan channel tersebut sehingga semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali pada saat ini bersama dengan kami untuk bisa melayani, menyembah, dan memuji Tuhan. Saya sebagai Gembala Sidang mengundang kita semua dimanapun berada untuk beribadah bersama-sama. Kiranya pelayanan hari ini memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita siapkan hati, kita menyembah Tuhan, dan biarkan Allah melawat dan menjamah setiap kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Shalom Jemaat Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah raya GKI Sabat Alam Minggu pagi hari ini. Baiklah Jemaat Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, saya akan pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama. Kami ingin memuji dan muliakan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, kita mau memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Yes, kami rindu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi, kita naikkan pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, masih ada sukacita. Amin. Ya, kita mau terus puji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Betapa hebat. Ya, mari bersorak-sorak bagi Tuhan. Sebab Dia berkuasa di bumi dan di surga. Katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa. Pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yuk. Katakan berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yeay. Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, kita akan menaikkan nyanyian kemenangan iman 263, penuhilah pialamu hari ini. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Ku dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu.
dipenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lemparlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Ya, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Yes, hanya dekat padamu ya Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Yes, hanya dekat padamu ya Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali kita katakan, ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kita berjumpa di dalam ibadah yang menghibur dan menguatkan kita semua. Dan hari ini tiba waktunya untuk kita bersama mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang akan menolong kita untuk iring Yesus dan memberikan penguatan bagi setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Hari ini saya ingin membawa kita belajar tentang satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Masa Perubahan Besar Sedang Bergulir. Masa perubahan besar sedang bergulir. Saudara yang terkasih, topik ini terinspirasi dari peristiwa besar yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia hari-hari ini. Siapa yang tidak memikirkan dan tidak merenungkan tentang peristiwa ini secara mendalam? COVID-19 merupakan sebuah peristiwa yang begitu langka, yang belum pernah terjadi di sepanjang sejarah manusia. Dan oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, kita harus melihat peristiwa ini bukan hanya sebagai sebuah bencana alam biasa, atau bencana atau peristiwa yang fenomenanya bisa berulang setiap waktu. Tetapi ini merupakan sebuah peristiwa yang harus kita maknai secara teologis. Karena itu saudaraku yang terkasih, saya percaya COVID-19 harus kita lihat dari bawah terang firman Allah. Dengan demikian kita akan memiliki pengetahuan, pengertian, dan kebijaksanaan untuk memaknai peristiwa ini sebaik-baik mungkin dan pada akhirnya memanfaatkan momentum ini untuk kita tumbuh. Nah, oleh karena itu saudaraku, melihat peristiwa ini paling tidak ada 3 hal yang membuatnya menjadi begitu istimewa dan unik. Yang pertama, COVID-19 memiliki daya jangkau yang paling ekstrim. Karena peristiwa ini benar-benar bukan hanya terjadi kepada sebuah negara secara nasional, tetapi ini mengglobal. Hampir semua negara di seluruh dunia sedang berjuang menghadapi COVID-19. Jadi daya jangkaunya luar biasa ekstrim. Di samping itu yang kedua yang membuat peristiwa ini ekstrim dan unik adalah daya rusaknya paling menghancurkan. Bapak Ibu bisa memperhatikan ekonomi global secara menyeluruh. Bangsa-bangsa porak-poranda secara ekonomi. Secara nasional misalnya bangsa kita sedang berjuang luar biasa. Lebih-lebih lagi secara personal kita mengalami dampak yang begitu serius secara ekonomi. Yang ketiga yang membuat peristiwa ini begitu unik menurut saya adalah daya terornya yang luar biasa dahsyat. Mengapa Bapak Ibu tidak pernah terjadi dalam sejarah kita di mana bangsa-bangsa harus mengambil kebijakan untuk lockdown? Tidak pernah ada ceritanya bagaimana orang harus dipaksa berdiam diri dari semua aktivitas, harus melakukan karantina berbulan-bulan di rumah. Nah, oleh karena itu ini merupakan sebuah peristiwa yang begitu unik. Dan saya berdoa supaya setiap orang Kristen jangan luput memaknai peristiwa ini sebagai sebuah peristiwa yang menolong kita untuk merenungkan kembali bagaimana di dalam terang firman Allah kita harus melihatnya sebagai sebuah peristiwa sejarah yang perlahan-lahan menggenapkan semua janji dan nubuat yang terdapat di dalam Alkitab kita. Oleh karena itu hari ini saya ingin membawa Bapak Ibu melihat perubahan besar yang akan dimulai dari tahun 2020 ini. Dan bagaimana Alkitab menolong kita memaknai perubahan besar itu yang akan terjadi di dalam semua dimensi kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca Alkitab yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Pembacaan ini cukup panjang.
Tetapi saya akan perlahan-lahan membawa Bapak Ibu melihat ayat demi ayat ini, supaya kita diberikan penerangan oleh Tuhan dan Roh Kudus, supaya kebenaran ini menolong kita semua untuk benar-benar melihat masa perubahan besar ini dengan bijaksana. Nah, hari ini kita akan belajar 5 kebenaran tentang masa perubahan besar yang sedang bergulir di tengah-tengah kita hari ini. Yang pertama, ini disebut sebagai masa perubahan besar karena ini adalah masa di mana kita harus menghidupkan pengertian tentang nubuatan. Perubahan besar ini harus menghidupkan pengertian kita tentang nubuatan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Alkitab berkata, "Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat ini, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni." Perhatikan baik. Menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Jadi, surat kedua merupakan surat yang begitu spesial, yang ditulis oleh Petrus kepada semua orang percaya yang ada di perantauan, khususnya mereka yang ada di Kekaisaran Romawi. Orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai daerah itu, mereka harus diberikan pengertian yang baru, kata Petrus. Dia mau supaya mereka melihat keadaan-keadaan mereka kala itu di dalam terang firman Allah. Itu berarti tidak ada peristiwa dialami oleh orang Kristen yang tidak menjadi momentum bagaimana semua perjalanan sejarah itu menggenapi janji Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, aku mau supaya dia menghidupkan pengertian. Nah, saudaraku, pengertian apa yang begitu penting yang perlu dihidupkan oleh Petrus agar dimengerti, dipahami oleh orang Kristen kala itu? Dia berbicara mengenai pentingnya setiap kita memahami mengenai nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan di perjanjian lama dan rasul-rasul Yesus Kristus di perjanjian baru, khususnya mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Pengertian ini begitu penting, Bapak Ibu. Benar, saya merasa penting untuk kita berbicara mengenai hamba-hamba Tuhan, mengkhotbahkan mengenai iman, mengenai kesabaran, mengenai keluarga, mengenai bertahan dalam kesulitan. Itu semua baik, itu semua kita perlukan. Tapi Petrus berkata, karena ini adalah masa perubahan besar yang sedang bergulir di antara kita. Dia menolong kita semua untuk aware terhadap satu pokok firman Allah yang harus menjadi perenungan bagi setiap kita, yaitu nubuatan-nubuatan harus menjadi porsi bagi setiap kita untuk dipelajari. Bagi saya, dengan adanya perubahan besar ini masa di mana orang Kristen harus memberikan fokus untuk belajar Alkitab lebih sungguh, terkhusus mengenai nubuatan Allah mengenai hari-hari akhir. Nah, saudaraku yang terkasih, mengapa ini begitu penting? Mengapa orang Kristen harus belajar sekarang, terbuka terhadap nubuatan? Banyak orang berkata ini pelajarannya begitu sulit, ini tidak mudah untuk dipahami. Memang. Tetapi saya mau berkata kepada kita, tidak ada alasan lagi untuk orang Kristen tidak memahami tentang apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, dalam perjalanan sejarah dunia ini. Penting oleh karena ketika saya dan saudara memahami apa yang akan terjadi di dalam sejarah kita, akhirnya itu menolong kita untuk merawat iman kita,
untuk iring Yesus dengan lebih serius, untuk benar-benar memperhitungkan langkah kita ikut Tuhan setiap waktu. Dengan memahami ini, kita tahu sejarah dunia ini akan semakin hari semakin rusak. Semakin hari akan semakin luar biasa parah. Kejahatan akan meningkat. Kekacauan dunia akan semakin luar biasa menakutkan. Dan peristiwa-peristiwa alam akan semakin banyak. Intensitasnya akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Itu berarti apa? Orang Kristen sekarang harus menyadari bahwa tidak ada satupun sejarah yang luput dari maksud Tuhan menggenapkan janjinya di situ. Karena itu saudaraku yang terkasih, masa perubahan besar ini menjadi masa di mana setiap kita harus menghidupkan pengertian tentang nubuat. Oleh karena itu, mari baca Alkitab saudara. Bukan hanya penting untuk membaca Mazmur, Amsal, dan kitab-kitab yang lain yang berfungsi secara praktis untuk tolong hidup kita. Tetapi perubahan besar ini menolong kita semua untuk membaca bagian-bagian Alkitab yang berbicara mengenai nubuatan. Apa yang akan terjadi di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa dan situasi kita sekarang. Mulailah lebih rajin membaca kitab Wahyu, kitab Daniel, kitab Tesalonika, termasuk 2 Petrus. Mengapa? Alkitab memberikan kepada kita panduan tentang sejarah dunia ini. Kebenaran kita yang kita pelajari ini menjadi peta yang begitu akurat untuk kita menilai zaman demi zaman, musim demi musim, agar orang Kristen tidak kaget ketika ditimpa oleh sebuah peristiwa besar yang melanda dunia kita. Jadi itu yang pertama, masa perubahan besar ini menjadi masa di mana kita harus menghidupkan pengertian tentang nubuat. Mari belajar Alkitabmu dengan serius. Membaca bagian demi bagian yang Yesus sampaikan mengenai hari akhir-akhir. Itu penting supaya saya dan saudara benar-benar memperhitungkan hidup kita selagi ada waktu yang Tuhan beri. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lihat Alkitabmu sebagai peta perjalanan sejarah dunia yang harus dan pasti akan digenapi. Membaca ini, kita akan ditolong oleh Tuhan, mengalami penghiburan dan kepastian bahwa kita pasti sanggup melewati masa-masa sukar yang demikian. Yang kedua, masa perubahan besar yang sedang bergulir ini. Yang kedua, ini merupakan masa di mana banyak pengejek tampil mempertanyakan janji kedatangan Yesus. Itu yang kedua. Masa perubahan besar ini adalah masa di mana banyak pengejek akan tampil dan mereka mempertanyakan janji kedatangan Yesus. Saudaraku, ini bukan barang baru di dalam kekristenan. Sejarah kekristenan kita dari satu masa ke masa yang lain telah diwarnai dengan begitu banyaknya orang-orang yang muncul untuk mempertanyakan Alkitab kita. Khususnya mempertanyakan janji Tuhan. Tuhan telah berjanji dia akan datang, dia akan datang, dia akan datang. Maka para pengejek itu berkata, mana? Bukankah sejak para leluhur kita telah dijanjikan akan kedatangan Tuhan? Tetapi sampai hari ini pun dunia kita belum mengalami perubahan sejak diciptakan dan sampai sekarang. Itu adalah argumentasi-argumentasi yang nampaknya masuk akal, tetapi Alkitab memberikan jawabannya begitu akurat bagaimana membantah para pengejek itu yang sekarang mungkin saja mereka melemahkan iman kita. Tetapi yang paling penting, argumen tersebut membuat kita hanyut seolah-olah dunia ini tidak akan berubah. Kedatangan Tuhan tidak akan pernah datang. Sehingga kita bersantai dan kita tidak memaknai masa perubahan besar ini sebagai momentum untuk kita menata kembali hidup kita. Apa kata firman Allah? Perhatikan baik ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, perhatikan baik, yang terutama. Itu berarti ada hal yang penting, tetapi ada hal yang jauh lebih penting. Petrus melanjutkan bahwa pada hari-hari zaman akhir,
akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ayat yang keempat, ini poinnya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ada pesannya begitu penting yang tidak boleh dilupakan. Artinya harus diingat, harus diperhatikan secara terus-menerus. Apa itu? Pak Petrus menjawab, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Para pengejek-pengejek itu, orang-orang itu mungkin adalah orang-orang yang ada di gereja, yang mereka berkata, oh ini perubahan besar, ini bukanlah pertanda Yesus datang. Tidak apa-apa, ayo kita berpesta pora. Tidak apa-apa, dunia kita tidak akan bergeser dan mengalami sesuatu yang dahsyat kok. Tidak apa-apa, hidup kita lanjutkan saja. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini peringatan penting bagi setiap kita. Mereka berkata, bukankah dunia pada waktu diciptakan pertama kali belum ada perubahan apapun? Dan inilah argumentasi Alkitab. Dengar baik. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan 1000 tahun dengan satu hari. Tidak ada perbedaan satu hari dengan 1000 tahun. Mengapa? Allah kita Alfa dan Omega. Dia awal dan akhir. Allah itu di luar waktu kita. Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu kita. Bagi Allah tidak ada perbedaan 1000 tahun dan satu hari, tidak ada perbedaannya. Oleh karena itu bagi saya dan saudara, 1000 tahun mungkin sebuah perbedaan waktu yang begitu panjang. Tetapi di hadapan Allah tidak ada perbedaan sedikit pun. Karena itu Alkitab memberikan kepada kita sebuah kebenaran yang penting untuk kita cermati. Para pengejek itu tampil melemahkan iman kita, mempertanyakan janji Tuhan. Tapi saya mau berkata kepada kita, janji Tuhan pasti akan digenapi. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maknai masa perubahan besar yang sedang bergulir di tengah-tengah kita sebagai kesempatan untuk kita mengidentifikasi orang-orang tertentu yang mereka tidak hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Mereka justru memanfaatkan kesempatan ini bukan untuk mengevaluasi hidup mereka, tetapi justru mereka menjadi orang-orang yang semakin bebal, semakin sulit untuk diajar, semakin tidak memahami kebenaran, tetapi mereka hidup sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Mengapa mereka mengatakan demikian? Oh, tidak ada, Tuhan tidak akan datang. Oh, masih lama. Oh, waktunya belum tiba. Mengapa? Karena mereka masih mau hidup di bawah kendali hawa nafsu dunia. Mereka mau melanjutkan hidup yang rusak. Mereka belum siap untuk meninggalkan keindahan dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, perubahan besar yang sedang bergulir di antara kita akan menunjukkan siapakah orang yang tidak mempersiapkan dirinya. Siapakah mereka yang selalu abai terhadap peringatan firman Allah. Kita akan tahu, kita akan mengerti jenis orang itu. Dan Alkitab memberikan awasan kepada kita. Cek
siapakah mereka yang selalu berkata, janji Tuhan tidak akan digenapi. Hal ketiga yang akan kita pelajari dari bagian ini adalah ini merupakan masa di mana kesabaran Allah harus dimanfaatkan untuk berbalik dan bertobat. Ini merupakan masa momentum di mana kesabaran Allah harus dimanfaatkan oleh masing-masing kita untuk berbalik dan bertobat. Ayat yang ke-9 berkata demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi inilah jawaban Petrus, jawaban firman Allah bagi para pengejek yang mempertanyakan kedatangan Yesus yang tidak mungkin terjadi. Maka dijawab sekarang, belum terjadi di masa mereka karena Allah memberikan kesempatan bagi semua orang agar mereka berbalik dan bertobat. Itu berarti ada kemurahan Tuhan bagi setiap orang. Dan kalau saya dan Bapak Ibu semua ada di tahun 2020, itu merupakan sebuah kemurahan Allah yang luar biasa, yang masih memberikan kepada kita pintu kebaikan, supaya momentum yang Tuhan berikan ini harus kita manfaatkan untuk berbalik dan untuk bertobat. Tapi Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa kesabaran Allah itu ada batas waktunya. Yesus mengajarkan kepada para murid dan orang-orang kala itu mengenai peristiwa Nabi Nuh, di mana Nuh berbicara kepada mereka tentang firman Allah, di mana Tuhan akan menghukum dunia itu dengan air bah yang dahsyat. Nuh berbicara dari waktu ke waktu, dia mengingatkan mereka, dia memberikan kepada mereka peringatan yang serius. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa firman Allah yang terus dia khotbahkan diabaikan begitu saja, karena segala sesuatu yang mereka lihat tidak masuk akal. Bagaimana sebuah air yang begitu besar mampu menenggelamkan dunia yang luar biasa ini. Apalagi kapal yang ditaruh oleh Nuh itu sedang ada di atas gunung yang tinggi. Yesus berkata, ada masa di mana kemurahan dibukakan oleh Tuhan. Pintu bahtera Nuh dibukakan dan diberikan kesempatan supaya setiap orang punya waktu, punya keputusan untuk menyelamatkan diri mereka. Tapi tahukah saudara, sejak firman Allah disampaikan oleh Nuh, tidak ada orang yang menanggapinya dengan serius. Hanya keluarganya, hanya 8 orang yang mendengarkan Allah berbicara. Kemudian mereka masuk dan pintu bahtera ditutup. Dan sejak itu, hujan badai menimpa dunia. Dan tahukah saudara, kehancuran yang paling dahsyat ditimpakan kepada mereka yang abai terhadap peringatan Allah. Allah memberikan kemurahan bagi setiap kita. Dan kalau saya ada hari ini, dan Bapak Ibu hidup hari ini, itu adalah kemurahan di mana pintu kemurahan Allah masih dibukakan bagi setiap kita. Mengapa? Alkitab berkata, Allah tidak menghendaki kebinasaan kita. Dia mau supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hati Allah bagi saya dan saudara adalah bersama dengan Dia, bukan mengalami penghukuman yang kekal. Tapi Tuhan mau supaya setiap kita sadar, hari ini diberikan waktu, kita harus menggunakan momentum itu untuk sadar, untuk berbalik, dan untuk bertobat. Karena pintu kemurahan Allah, jam atau bel kehidupan akan segera berakhir. Pada waktu saudara mendengarkan firman Allah, peringatan Tuhan datang atas hidupmu. Jangan abai.
Tapi biarkan momentum yang Allah masih berikan atas hidupmu dan hidupku, kita maknai sebagai kesempatan untuk kita mengevaluasi ulang apakah kita benar-benar telah hidup sesuai dengan firman Allah dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya menantang kita semua untuk cek kembali keseluruhan hidup kita. Adakah sesuatu yang perlu kita tinggalkan? Adakah sesuatu yang perlu kita singkirkan? Apakah ada sesuatu yang harus kita hentikan? Sesuatu yang melukai hati Tuhan, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Allah beri kita waktu sebelum bel kehidupan itu berbunyi. Tapi oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, sebagai hamba Allah, saya hanya mengingatkan kita semua hari ini, supaya kesabaran Allah harus dimaknai sebagai kesempatan untuk kita peroleh selamat. Kita berbalik dan kita bertobat. Masa perubahan besar yang sedang bergulir di tengah-tengah kita sekarang adalah masa di mana kesabaran Allah harus dimanfaatkan untuk berbalik dan bertobat. Yang keempat, masa perubahan besar yang sedang bergulir hari ini adalah masa di mana kita harus memperjuangkan hidup suci dan saleh. Ayat yang ke-10 dan ayat yang sampai ayat yang ke-12. Alkitab berkata, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa di dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya." Saudaraku yang terkasih, Petrus memberikan pesan kepada setiap kita bahwa hari Tuhan itu adalah hari yang begitu dahsyat, di mana segala unsur-unsur dunia akan dihancurkan sedemikian rupa dengan nyala api, kata Alkitab. Dan kemudian Petrus menolong setiap jemaat yang mendengarkan pesan ini, dan saya dan saudara hari ini. Kehancuran dunia yang begitu dahsyat oleh penghukuman Allah, oleh api yang luar biasa itu, harus mendorong saya dan saudara melihat bahwa hidup saya dan hidup kita semua benar-benar harus suci dan saleh. Peristiwa yang kita hadapi sekarang, masa perubahan besar yang sedang bergulir di tengah-tengah kita, harus mendorong kita semua untuk memperjuangkan hidup yang suci, hidup dalam kesucian, dan hidup dalam kesalehan. Nah, suci di sini diambil dari satu istilah Yunani, namanya adalah hagios, yang menekankan supaya orang Kristen harus hidupnya terpisah dari dosa. Kita tidak lagi bersekutu dengan dosa. Kita tidak lagi bersekutu dengan kegelapan. Ketika digunakan kata hagios, jadi Petrus mendorong setiap kita supaya kita benar-benar hidup terpisah dari dosa, membenci kejahatan. Hidup kita bukannya kita lagi, tapi biarkanlah kehidupan Kristus menolong setiap kita untuk hidup seperti Dia, menjauhi hal-hal yang buruk yang bertentangan dengan Alkitab. Jangan berlama-lama hidup dalam dosa. Harus bertobat segera, kata Alkitab, berbalik, karena kesabaran Allah itu ada masa dan ada waktunya akan selesai. Yang kedua, dia berkata kita harus bukan hanya hidup suci,
tetapi kita juga harus hidup saleh. Kata saleh di sini diambil dari satu istilah Yunani, adalah eusebian namanya. Di mana kesalehan di sini seringkali dimaknai tentang penyembahan. Hidup yang menyembah, hidup yang beribadah, hidup yang benar-benar berjalan di dalam kehendak Tuhan. Jadi perubahan besar yang sedang bergulir di antara kita hari ini merupakan masa di mana saya dan saudara harus berjuang untuk hidup menyembah Allah hari demi hari, jauh lebih mendalam, jauh lebih serius, jauh lebih bersungguh-sungguh. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini peringatan Allah bagi setiap kita. Biarkan momentum ini membawa penyembahanmu kepada Tuhan semakin hari semakin mendalam. Hidupmu semakin hari semakin saleh, semakin suci. Itu yang diingatkan oleh Petrus. Mempertimbangkan kehancuran dunia dan segala unsur-unsur yang luar biasa oleh karena hari Tuhan. Itu harus mendorong saya dan saudara memperjuangkan mutu hidup kita. Jangan hidup seperti orang bebal, tapi hiduplah seperti orang arif yang memaknai momentum ini sebagai kesempatan untuk saya benar-benar hidup sesuai kehendak Allah. Itu yang Tuhan mau. Biar mutu hidup saya dan saudara hari demi hari semakin baik, semakin luar biasa. Seperti diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Korintus pasal yang ketiga. Biarlah kita membangun hidup kita ini dengan mutu, dengan kualitas emas, perak, dan batu permata. Itu mutu yang baik. Tapi jangan hidup seperti orang-orang tertentu yang mutu hidupnya begitu buruk. Seperti jerami, rumput kering, dan kayu yang mudah terbakar, yang tidak memiliki nilai sama sekali. Tapi saya mendorong setiap jemaat Tuhan dan siapapun kita hari ini yang mendengarkan firman Allah, supaya kita memperjuangkan hidup yang kudus, hidup yang suci, hidup yang benar-benar saleh. Yang terakhir Bapak Ibu, masa perubahan besar yang sedang bergulir di antara kita. Kebenaran yang kelima adalah, ini adalah masa di mana kita menanti langit yang baru dan bumi yang baru. Luar biasa. Ini masa di mana kita sedang menanti sebuah penantian yang luar biasa besar. Ini merupakan salah satu penantian terbesar dalam hidup kita, yaitu menanti langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat yang ke-13 berkata demikian. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal terbesar yang sedang dinantikan oleh kekristenan, oleh saya dan oleh saudara, adalah sebuah tatanan baru yang belum pernah terjadi, yang akan mengubah semua perjalanan hidup kita. Dari yang sukar diganti dengan penuh sukacita. Semua itu hanya kita alami pada waktu kita tinggal di dalam tatanan baru yang disebut langit yang baru dan bumi yang baru. Mengapa sih ini begitu penting? Petrus sampaikan. Mengapa ini begitu sentral di dalam iman Kristen? Saudaraku yang terkasih, ini penting. Karena pada masa Petrus dan semua orang Kristen di abad pertama, mereka sedang berjuang dengan penganiayaan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Mereka menghadapi masa-masa yang sangat-sangat sulit. Mereka menemukan jalan-jalan yang penuh dengan onak dan duri, di mana kekaisaran Romawi kala itu secara sistematis berupaya untuk menghancurkan iman orang Kristen. Mereka melancarkan penganiayaan secara luar biasa. Dan banyak orang Kristen gugur dalam iman mereka. Itulah sebabnya mengapa Petrus menulis 2 Petrus. Dia ingin supaya orang Kristen memaknai perjuangan iman mereka dari sudut eskatologis.
Dia ingin supaya mereka mengangkat wajahnya kepada pengharapan baru yang ada di hadapan mereka, yaitu di mana mereka akan menemukan sebuah tatanan baru. Tidak seperti yang kita alami di dunia ini, di mana banyak orang Kristen mengalami diskriminasi, penganiayaan di berbagai belahan dunia, kota, dan negara tertentu, di mana kita akan mengalami ketidakadilan di dalam kehidupan kita, baik saya dan saudara di pemerintahan, dimanapun kita di masyarakat. Orang Kristen selalu menemukan ketidakadilan. Bagi Petrus tidak masalah. Memang dunia yang rusak akan seperti itu. Tetapi jangan lupa arahkan pandanganmu. Apapun yang engkau alami hari ini, sukarkah, penderitaankah yang engkau alami hari ini, biarlah kiranya matamu terarah kepada Kristus, yang akan menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru, tempat di mana kita tinggal bersama dengan Dia, di mana segala kebenaran akan tinggal di sana bersama dengan kita, kata Alkitab. Saya mendorong Bapak Ibu semua melewati masa perubahan besar yang sekarang sedang bergulir di antara kita. Jangan takut dan jangan gelisah hatimu. Semuanya pasti akan terjadi. Dunia akan semakin hancur. Negara kita bukannya semakin membaik, keadaan tidak akan semakin kondusif. Dunia akan semakin kacau, keadaan akan semakin menyulitkan. Tapi bagi orang percaya, ada janji yang indah, yang manis untuk kita dengar dan untuk kita harapkan. Apa itu? Langit yang baru dan bumi yang baru. Ini masa di mana kita harus merenungkan kehidupan kita. Hidup kita bukanlah di sini, tapi hidup kita bersama dengan Allah di langit yang baru dan di bumi yang baru. Saya berdoa supaya penghiburan engkau alami di masa perubahan besar ini. Ekonomi akan semakin sulit, politik akan semakin runyam, kehidupan tidak akan menjadi mudah. Tapi jangan itu meruntuhkan iman kita. Justru orang percaya, di tengah-tengah masa sukar, imanmu semakin mendalam. Pengenalanmu akan Tuhan mestinya harus semakin meningkat. Hubunganmu dengan Tuhan harus semakin hari semakin luar biasa. Ini momentum Allah atas hidupmu. Mungkin bel kehidupan akan segera berakhir. Tapi saya berdoa supaya siapapun engkau hari ini mendengarkan firman Allah, buka hatimu bagi Tuhan. Biarkan masa perubahan ini menolong engkau untuk membuat perubahan dan pilihan-pilihan penting atas hidupmu. Sebagai hamba Allah, saya berdoa supaya penghiburan dari Allah terus akan engkau alami. Keadaan seperti apapun, tapi masa perubahan besar ini pasti bisa kita lewati dengan pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Mari berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, kami berterima kasih oleh karena pesan firman-Mu bagi setiap kami. Di tengah-tengah masa perubahan besar yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia dan setiap kami hari ini. Kiranya semua itu mengingatkan kami akan firman Allah yang telah memberikan panduan bagi masing-masing kami. Agar kami tidak lekas panik, agar kami tidak lekas takut dan khawatir. Tapi justru semua peristiwa itu menolong kami melihat Alkitab dan berpegang pada kebenaran itu, supaya hidup kami tidak tersesat di tengah-tengah lautan dunia ini. Kami berdoa, Roh Kudus membantu kami menikmati firman yang menjadi suluh bagi setiap langkah ini, agar benar-benar kami ditolong untuk hidup sesuai dengan firman-Mu dan menanti kedatangan Yesus yang kedua yang sudah di ambang pintu itu. Menolong setiap kami mengevaluasi kembali sejauh mana kami hari ini hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan seturut dengan firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap mereka yang menyaksikan firman Allah ini. Biar Allah melawat mereka dimanapun berada. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa, pasti jamah dan tolong mereka semua. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.